Kisah Istana Lampu Dipa Wimana. Ketika yang terberkahi sedang berdiam di Sawathi, pada hari Uposatha, banyak umat awam, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjalankan Athasila. Pada hari itu, mereka memberikan dana sebelum tengah hari, masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan makan pada waktunya. Mereka mengenakan pakaian yang bersih, mantel yang bersih, dan dengan membawa parfum dan bunga di tangan. Mereka pergi ke wihara di siang hari, melayani para biku yang memberikan inspirasi pikiran, dan di petang hari mendengarkan dhamma. Sementara mereka sedang mendengarkan dan bermaksud tinggal bermalam di wihara, hari menjadi gelap. Seorang perempuan berpikir, mereka seharusnya menyalakan lampu di sini. Ia telah membawa dari rumahnya sendiri sebuah lampu dan segala yang dibutuhkan untuk menyalakannya. Maka, ia menyalakan lampu dan menaruhnya di depan tempat duduk dhamma dan mendengarkan dhamma. Merasa gembira setelah memberikan lampunya, ia dipenuhi sukacita dan kebahagiaan. Ia pulang sesudah memberi hormat. Setelah meninggal, ia terlahir kembali di alam 33 dewa di suatu istana dengan permata-permata yang gemerlap. Tetapi, karena tubuhnya berkilau luar biasa, ia bersinar melebihi para dewa lain dan menebarkan sinar ke 10 penjuru. Suatu hari, Yang Mulia Maha Moggallana sedang mengunjungi alam dewa. Seperti dalam penjelasan sebelumnya. Tetapi di sini beliau mengajukan pertanyaan yang bermula dengan 3 syair. Engkau yang berdiri dengan keelokan melebihi yang lain, Dewata, membuat segala penjuru bersinar bagaikan bintang penyembuh. Karena apakah maka keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu? Karena apakah maka engkau menjadi dewata dengan kilau tanpa noda, bersinar melebihi semua yang lain? Karena apakah maka segala penjuru dibuat bersinar oleh semua bagian tubuhmu? Saya bertanya kepadamu, Dewi dengan keagungan yang besar, tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa dan keelokanmu menyinari segala penjuru? Dewata itu karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Maha Moggallana, ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah itu. Ketika di dalam kehidupan lampau, saya terlahir sebagai manusia di antara manusia, di dunia manusia. Ketika terjadi kegelapan yang pekat di suatu malam yang sangat kelam, saya memberikan lampu padanya, menyalakan lampu. Orang yang memberikan lampu pada saatnya, menyalakan lampu, ketika terjadi kegelapan yang pekat di suatu malam yang kelam, ia muncul di suatu istana dengan batu-batu permata yang gemerlap, yang dihiasi berbagai bunga dan banyak teratai putih. Karena inilah maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini. Di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Karena inilah maka saya menjadi dewata dengan kilau tanpa noda, bersinar melebihi semua yang lain. Karena inilah maka segala penjuru dibuat berkilau oleh semua bagian tubuhku. Saya beritahukan kepadamu, biku dengan keagungan yang besar, tindakan jasa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru.
Kisah Istana Danawijen, Tiladak Kina Wimana. Yang terberkahi sedang berdiam di Sawathi di Jetawana, di Taman Ana Thapindika. Pada saat itu, di Rajagaha ada seorang perempuan yang bersama anaknya sedang mencuci wijen dan mengeringkannya di bawah terik matahari. Karena ia ingin minum sedikit minyak wijen, pada hari itu sebenarnya masa hidupnya berakhir. Ia harus mati dan kumpulan tindakannya akan mendorongnya menuju kelahiran ulang di alam menderita. Yang terberkahi sementara mengamati bumi pada saat fajar, melihat perempuan itu dengan mata dewa dan berpikir, perempuan yang seharusnya mati hari ini akan terlahir kembali di alam menderita. Sekarang, biarlah aku menerima biji wijen sebagai dana makanan agar ia bisa mencapai surga. Dalam sekejap beliau meninggalkan Sawathi menuju Rajagaha. Dan ketika beliau berjalan untuk mengumpulkan dana makanan di Rajagaha, beliau sampai di pintu rumah perempuan itu. Perempuan itu melihat yang terberkahi. Dipenuhi sukacita dan kebahagiaan, ia segera berdiri dan menangkupkan tangannya. Karena melihat tidak ada apapun yang cocok untuk dipersembahkan, ia mencuci tangan dan kakinya, menumpuk sejumlah wijen, memenuhi kedua tangannya dengan biji-biji tersebut, dan meletakkan biji wijen di genggaman itu ke mangkuk yang terberkahi. Yang terberkahi berkata dengan penuh welas asih kepadanya, "Semoga engkau bahagia." Dan beliau pun pergi. Menjelang fajar, perempuan itu meninggal dan terlahir lagi di alam 33 dewa di suatu istana keemasan 12 dewa. Seperti yang dijelaskan pada kisah sebelumnya, Bante Mahamoggallana mengunjungi alam dewa, bertemu dengannya dan bertanya, "Engkau yang berdiri dengan keelokan melebihi yang lain, Dewata, membuat segala penjuru bersinar bagaikan bintang penyembuh. Karena apakah maka keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu? Saya bertanya kepadamu, Dewi dengan keagungan yang besar, tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanmu menyinari segala penjuru?" Dewata itu, karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Mahamoggallana, ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah itu. "Ketika di dalam kehidupan lampau saya terlahir sebagai manusia di antara manusia, di dunia manusia, saya melihat yang tercerahkan, yang tanpa noda, tenang pikirannya tanpa kebingungan. Saya menghampiri beliau dengan keyakinan, dan saya memberikan dana dengan tangan sendiri, tanpa nafsu keinginan, dana penghormatan dan dalam bentuk wijen, kepada yang tercerahkan yang pantas mendapatkan dana penghormatan. Karena inilah maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Saya beritahukan kepadamu, Biku, dengan keagungan yang besar, tindakan jasa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru."